Anak ibu kemana, Bu? Ada dengan bapaknya. Oh, sudah sama bapaknya. Oke, berarti Bapaknya bapaknya lagi Immanuel. nyusuin ya. Baik. Ibu Asnia Nyusuin pakai botol. pakai botol susu. Ibu Asnia ini mengajar di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi Siap. jarak yang ditempuh itu dari Pontianak itu sekitar 4 jam dan harus menggunakan mobil 4-wheel drive karena treknya tuh terjal banget. Nah, saya tadi mau balik lagi ke pertanyaan tadi, Bu. Ibu tuh digaji hanya 500.000 oleh pemerintah. Iya. Iya, Iya, dari Loh. dana bos itu. serius. Iya. 500.000. Iya. Lah UMR buruh aja udah 2 juta lebih, Bu. Saya tidak tahu. Yang penting saya dikasih 500.000 saya terima saja. Yang ngasih 500.000 tuh siapa? Itu dari kepala sekolah yang kasih. Dari kepala sekolah. Iya. Oke, nah ini saya nggak ngerti nih. Mungkin boleh ya kalau misalnya ada yang lihat dari pemerintah atau dari mana ya. Ini gajinya 500.000 satu bulan mengajar kelas 1 sampai kelas 6 di sebuah tempat di mana orang lain bahkan tidak mau mengajar di sana. Gajinya hanya 500.000. Gaji pembantu saya berkali-kali lipat dibandingkan itu. Ya, jadi ini menyedihkan sebenarnya. Menyedihkan 500.000 loh, bayangin 500.000. Dan dibayarnya 3 bulan sekali. Betul, Bu? Iya. Dibayar 3 bulan sekali. Iya. Oke. Nah, saya nggak ngerti gimana caranya ibu bisa bertahan dengan gaji 500.000 dibayar 3 bulan sekali. Kok ya masih tetap mau ngajar gitu? Saya cari pekerjaan lain. Ada pekerjaan lain, Iya. jadi sambi gitu. Iya. Apa kerja ibu lain? Saya buka ladang. Buka ladang. Iya. Oke, karena kalau dari uang 500.000 itu nggak cukup pasti Iya. ya. Nah, anak-anak ini katanya ada berapa? 40 orang. Iya. Mereka saweran gitu. Jadi dari total dari anak-anak dapat berapa? Saya dapat dari anak-anak itu karena mereka kumpul itu 10.000 satu orang. Jadi kadang juga mereka tidak bayar, tergantung dari pribadi mereka karena melihat keadaan mereka tidak mampu. Oke, kalau nggak mampu nggak bisa bayar, ibu gimana? Saya tidak marah, biar aja. Biar aja, yang penting ibu ngajar Yang ya. penting dia baik sekolah. Ya. Enggak, pertanyaan saya masih tadi, Bu. Ibu kenapa sih kok masih mau ngajar gitu? Maksudnya tempatnya kayak begitu, jauh. Harga barang katanya di sana mahal, digaji sama cuma 500.000. Kok ngapain masih mau ngajar tuh ngapain? Saya kasihan lihat mereka. Kalau tidak diajar, Ibu kasihan lihat mereka, yang kasihan sama ibu siapa? saya tidak tahu itu. Saya hanya punya rasa kasihan sama mereka. Kalau saya tidak bagi-bagi ilmu yang saya ada pada saya, lalu mereka begitu saja terlantar, siapa lagi yang ini mau ajar mereka? Kalau 40 siswa itu begitu banyak dong, anak-anak Indonesia tidak dapat pendidikan. 41 tahun kan, kasihan kan? Ya. Menarik. Padahal mereka generasi muda. Daripada apa? Padahal mereka adalah generasi muda. Generasi muda. Oke. Memang nggak ada bantuan dikirim lagi dari pemerintah untuk bantuin ibu ngajar kan? Tidak ada, Nggak ada? tidak ada. Ibu nggak minta? Saya tidak minta. Saya hanya jalani hidup saya apa adanya dengan keluarga saya. Ada, saya terima. Tidak ada, saya diam-diam. Karena memang hati tulus untuk bekerja. Kalau tidak tulus kan pasti sudah minta-minta. Ini harusnya diundangnya pada saat Hari Kartini ya. Ya, luar biasa loh, ngajar pemerintah kita cuma bayar 500.000 tapi mau loh. Nah itu murid-murid itu kerjanya apa orang tuanya itu? Mereka sebagian kerja petani, kerja getah, karet. Oh karet, Pohon karet. petani mereka tuh. Iya. Murid ibu ada yang langsung kuliah sekolah lagi setelah lulus nggak atau gimana? Ada yang sudah tamat SMA ini mau masuk kuliah di Jakarta. Lalu nanti tanggal 20 ini suami saya Pak Immanuel mau datang ke Jakarta lagi bawa 2 orang mau lanjut ke Jakarta. Dan itu bekas murid ibu? Iya, Bangga dong? bangga saya punya murid. Saya jadi guru bisa dari desa bisa ke kota. Luar biasa. Ya,
Keren ya. Keren. Nah, oke. Mungkin pertanyaan yang mendasar ini yang ditanya oleh orang-orang banyak karena keluar di mana-mana. Kenapa harus menggendong anak pada saat mengajar? Karena tidak ada yang jaga anak saya. Maksudnya? Nggak ada yang jaga anak ibu? Tidak ada yang jaga anak saya. Lalu kalau saya harus tinggalkan dia di rumah, siapa yang mengajar? Jadi jalan satu-satunya harus dibawa, digendong sambil mengajar. Jadi selama mengajar ibu menggendong anak ibu? Iya, Berapa jam itu ibu ngajar? saya mengajar dari jam 7 sampai jam 10. Biasa sampai jam 11. Tergantung saya mampu saya bicara. Karena kalau terlalu banyak berbicara di depan murid, suara sampai habis. Jadi kecapean. Hebat ya. Hebat. Nah, kalau anak yang pertama di mana? Ada dengan bapaknya. Tapi kalau saya mengajar saya buat dua-dua. Oh, dua-dua dibawa? Iya. Yang pertama usia berapa? Usia 5 tahun. Jadi supaya dia semangat, saya belikan baju sekolah, tas sekolah. Jadi dia duduk dengan teman-temannya belajar. Berarti Jadi, anak ibu yang pertama ikut belajar di sekolah itu? iya. Tapi belum terdaftar namanya. Hanya saya ikut-ikutkan dengan anak-anak yang lain. Supaya tidak mengganggu saya di saat saya mengajar. Nah, ini kurikulumnya semua gimana, Bu? Sama? Sama. Kalau ikut ujian gitu? Iya. Karena sebenarnya sudah terdaftar ke dinas. Dinas sudah tahu bahwa di situ ada sekolah, jadi setiap ujian itu dia kirim soal. Jadi kami ambil soal dari pemerintah, kami ujian juga seperti negeri juga. Kepala sekolahnya ada? Kepala sekolahnya ada, tapi dia di kampung lain juga. Dia mengajar juga dengan istrinya. Oh. Oke. Pernah ada yang itu nggak, Bu? Kan ibu ngajarnya kelas 1 sampai kelas 6, terus ada yang rewel gitu. Nih gimana sih gurunya kok ngajarnya semua kelas gitu? Ada yang komplain gitu nggak? Nggak ada yang nakal, nggak ada yang ini. Kalau saya kasih tahu kita ini terlalu banyak, ibunya bisa stres, jadi di dalam harus diam-diam, biar ibu harus menjelaskan. Mereka mengerti. Oh ya, mereka tuh yang kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, ibu guru kemana? Kenapa ke sana? Terus pindah lagi ke sini gitu-gitu nggak? Saya fokuskan biasanya di kelas 1 kalau pelajaran pelajaran yang baru masuk seperti bulan 6 itu kan. Bulan 7 saya fokuskan dulu di situ sampai mereka tahu membaca. Lalu kelas 6 karena sudah tahu, jadi saya hanya kasih contoh, jadi mereka dikte sendiri teman-temannya sampai kelas 2. Jadi saya fokus dulu di kelas 1 untuk supaya dia tahu membaca. Tunggu bentar, ini ibu berarti ngajar apa? Semua dong, matematika, bahasa Indonesia? Semua. Semua? Iya. Berapa mata pelajaran? 9. 9 mata pelajaran untuk 6 kelas yang berbeda. 1 sampai kelas 6? Iya. Jadi matematika kelas 1 sampai matematika kelas 6 ibu kuasain semua gitu? Ya, dibilang dikuasai sih tidak juga, cuma dibisa-bisakan saja. Semaksimal sebisanya ibu Iya. gitu ya. Hebat ya. Gila ya. Yang gila bukan ibunya, yang gila yang nggak peduli itu. Hebat loh, bisa. Wah, saya masih nggak habis pikir nih. Coba saya tanya, di sini adik-adik pada sekolah semua mau ngajar di kampung sendirian kelas 1 kelas 6? Ada yang mau. Yang mau tunjuk tangan masuk surga, ayo. Oh, kan? Lebih pilih masuk neraka pada sekolah. Bukan milih masuk neraka juga, Mas. Orang saya tanya mau tunjuk jari masuk Iya surga. sih ya. Iya. Iya, bayangkan. luar biasa. Saya berani taruhan nggak ada yang mau, coba bayangkan. Ada Pak Gurunya, Pak Guru Pak? Pak Guru ya Pak ya? Gimana Pak ngeliatnya Pak? Bisa nggak coba kasih dikit aja Mike? Gimana Bapak sebagai guru melihat ini gimana Pak? Luar biasa, Ibu semangat. Sebagai guru ini perlu penghargaan dari pemerintah. Salah satu contoh teladan guru yang bisa mendedikasikan, bisa tanggung jawab untuk anak bangsa. Luar biasa Bu, semangat Bu. Luar biasa. Keren ya.
Baik, oke. Saya juga salut banget sama Ibu ya. Salut banget, luar biasa. Mudah-mudahan ini acara ditonton oleh banyak orang dan banyak orang yang peduli juga. Dan ini sekolahnya tepatnya di mana Bu sekali lagi? Di Bacang, Di Bacang? Desa Tungue. Oke, mudah-mudahan banyak bantuan nanti datang ke sana mengirimkan guru-guru atau bantuan-bantuan, kan di sini ada pengajar-pengajar yang bisa dikirim ke sana. Bergantian pun nggak apa-apa, tapi setidak-tidaknya ada bantuan-bantuan di sana. Oke, saya punya satu orang bintang tamu lagi. Ini adalah seorang mahasiswi. Nah, mahasiswi ini dianggap sebagai mahasiswi termuda yang diterima di FK UNER lewat SNMPTN, di mana usianya baru 15 tahun. Kita lihat dulu gambarannya, silakan. Usia bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Istilah itu berhasil dibuktikan oleh seorang gadis muda bernama Rania Tasya Ifada. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Rania berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Menjadi mahasiswi termuda lewat jalur SNMPTN 2016, Rania pun mendapat perhatian lebih dari pihak kampus. Tak hanya aspek akademis yang menjadi perhatian, pihak Universitas Airlangga akan mengantisipasi terjadinya gangguan psikologis selama Rania belajar di kampus, mengingat usianya sangat jauh dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Meskipun begitu, berbagai perhatian itu tak mengganggu gadis kelahiran 17 Februari 2001 ini. Bahkan, gadis dari pasangan Hasanuddin dan Suhartini ini sudah bertekad untuk meninggalkan keluarganya di Semarang untuk bersekolah di Surabaya. Dengan diterimanya ia sebagai mahasiswi kedokteran, Rania berharap bisa menjadi dokter yang baik dan amanah. Kita undang saja langsung, ini adalah Rania dan Ibu Suhartini, ibunya seorang mahasiswi 15 tahun yang masuk ke FK UNER. Silakan. Apa kabar? Silakan duduk. Nah, oke. Saya ini suka loh kalau misalnya mengundang hal-hal seperti ini, guru atau anak kecil, bukan anak kecil nih ya, anak remaja yang pintar gitu ya, sekarang masuk ke Fakultas Kedokteran. Karena belakangan ini kan juga banyak hal-hal yang seperti belakangan kita pernah tahu tuh, ada yang video kesebar anak SMA perempuan lagi ngerokok, budayakan mata merah, ingat? Nah, tapi ternyata itu sebagian kecil karena banyak sekali anak-anak Indonesia itu yang luar biasa juga gitu. Jadi harus ada penyimbangnya. Nah, dia salah satunya. Oke, ini 15 tahun kamu lulus SMA masuk kuliah? Iya. Kok bisa, gimana ceritanya? Jadi umur 2 tahun itu saya tuh udah mulai PAUD. Umur 2 tahun PAUD? Iya, terus 3 tahunnya TK. 3 tahun TK? Iya, terus Oke. 5 tahun masuk SD. SD-nya normal. Emang boleh gitu? Awalnya sih nggak boleh. Cuma dari perjuangan mama sama papa ya. Ibu ngotot? Anaknya pengen sekolah di situ. Anaknya pengen? 3 hari sakit panas. Gimana? 3 hari sakit Iya, panas? setelah pengumuman namanya nggak ada, anaknya sakit panas. Saya malah dulu kalau udah ulangan 3 hari sakit panas. Nggak suka dikasih ulangan. Dia 3, beneran? Iya. Kamu nggak masuk itu 3 hari sakit panas? Iya, saya Nggak lolos. pengen banget sekolah di situ, sekolahnya keren kan swasta. Nah, kamu kan masih kecil. Ya pengen. Ya nggak bisa. Iya. Umur 5 tahun. Emang udah ngerti gitu, maksudnya umur 5 tahun, saya mau sekolah di situ gitu? Ya udah ngerti lah. Namanya juga mau sekolah kayak udah dari kecil udah kayak kenal sama dunia pendidikan gitu, asik kan. Jadi pengen nyoba terus, nggak pengen berhenti gitu. Oh iya? Pengen belajar terus gitu? Saya dulu nggak gitu loh. Saya dulu nggak gitu. Menarik ya. Terus masuk SD kelas 5? SD umur 5 5? tahun, Terus lulusnya? Terus ya lulusnya biasa 6 tahun SD-nya. Jadi lulusnya usia 11 tahun. Oke, 11 tahun lulus. Terus masuk SMP, daftar Axel. Alhamdulillah keterima. Terus Akselerasi gitu Iya, maksudnya. Jadi SMP berapa tahun? 2 tahun. SMP 2 tahun? Iya. Oke, SMA?
2 tahun juga. SMA 2 tahun juga? Iya. Nggak, Cepet ya sekolahnya ya. Aku aja SD orang 6 tahun, aku cuma 2 tahun loh. belum dikeluarin? Keluarin, abis gurunya labil, guru matematika. Ngajarnya tuh ganti-ganti mulu caranya. Aneh mas guru aku. Nih ya, hari Senin dia ngajar 6 adalah 4 ditambah 2. Hari Selasanya 6 adalah 5 ditambah 1. Yang bener yang mana? Aku nggak Memang suka. lu mesti keluar. Makanya ya udah aku ngundurin diri aja. Tapi terus udah gitu, maksudnya boleh gitu akselerasi terus gitu? Boleh, nggak ada larangan kok. Terus kenapa mau cepet-cepet tuh kenapa? Ya emang dari kecil kan pengen jadi dokter. Dari umur berapa mau jadi dokter? Ya kan kalau anak kecil mau jadi apa? Dokter. Maksudnya gitu kebanyakan. Enggak. Ya kalau lihat dokter kan keren gitu. Pakai jas lab, jas putih. Kamu dari kecil mau jadi dokter? Terus itu cita-cita terus itu. Nah terus Iya. kenapa harus cepet-cepet mau jadi dokter kan nggak Ya apa-apa? sekolah dokter lama soalnya nanti itu pengen cepet-cepet banggain orang tua aja kan nggak tahu umur orang tua. Jadi ya pengen cepet aja gitu, Oh cepet pengen jadi cepet dokter. aja, pengen cepet-cepet jadi dokter. Iya. Oh, nah, oke. Jadi akhirnya sekarang kamu sudah masuk ke, Kuliah. udah kuliah? Belum belum? sih. Tapi udah diterima? Keterima. Ya, Udah alhamdulillah. diterima? Iya. Oh, oke. Bu, gimana cara ibu mendidik anaknya supaya punya niat belajar seperti itu tuh gimana? Ya syukur alhamdulillah ya, ini mungkin rencana Allah untuk menggapai cita-cita Iren. Ya biasa aja, sama kayak orang tua yang lainnya. Nggak ada kelebihan juga, enggak. Ibu juga nggak maksa gitu? Enggak, kalau belajar juga di depan TV enjoy aja anaknya. Katanya dia nggak suka diatur anaknya, sukanya ngatur. Kelihatan dari jawabin saya ngomong dari tadi gitu. Iya. Terus kalau pelajaran gimana? Maksudnya kan kamu cepet akselerasi, tapi nilai pelajaran gimana? Ya pertama kan butuh adaptasi. Jadi ya sempat down juga, tapi kok semangat teman-teman tuh juga bisa jadi semangat gitu. Teman-teman kok rajin, kok nilainya bagus, kok saya tuh belum bisa gitu. Jadi malah terpacu gitu. Terus ya bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Oke, tapi intinya adalah sekarang Iren sudah masuk ke Fakultas Kedokteran di usia 15 tahun. Menarik banget. Kita lanjut lagi ngobrolnya nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.